Proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini memerlukan metode-metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Metode pengajaran dipraktekkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Sebagai salah satu kota penyangga IKN, dunia pendidikan di Kota Bontang dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas. Saat ini, dunia pendidikan dipaksa untuk menciptakan metode ajar yang efektif yang cocok diterapkan pada masa pandemi. Sebab itu, pada Selasa 8 Maret 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang menggelar sosialisasi media pembelajaran kepada puluhan sekolah tingkat SD dan SMP sekota Bontang. Media ajar dianggap tepat digunakan untuk membantu dunia pendidikan saat ini. Selain mudah digunakan oleh para guru, mode ini juga dianggap efektif digunakan pada saat ini. Pada sosialisasi tersebut, Disdikbud Bontang menggandeng narasumber dari salah satu penyedia layanan media ajar berbasis aplikasi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Saparudin menerangkan, inovasi dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting dilakukan untuk terus menciptakan SDM unggul. Selain mudah diaplikasikan oleh para guru, melalui metode ini, seluruh indera pun digunakan. Pasalnya, dalam aplikasi tersebut, tidak hanya materi tertulis yang disampaikan, namun materi berupa video pun tersedia. Di samping menggunakan metode konvensional atau tatap muka, Saparudin juga berharap ke depan agar pihak sekolah, khususnya sekolah negeri, dapat menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Sekarang inovasi itu penting, Mbak, ya, dalam pembelajaran. Jadi media-media pembelajaran sekarang kan diarahkan oleh kementerian adalah berbasis teknologi. Jadi ini kan berbasis teknologi sehingga memudahkan anak-anak dalam menerima pelajaran. Memang kalau menggunakan media itu memang ada seluruh inderanya kan digunakan. Indera penglihatan, ya, otaknya juga bisa menyerap. Ya, apa yang kita lihat dan kita dengar itu biasanya lebih lama, Pak, daya ingatnya daripada hanya kita dengar gitu loh. Kalau teman swasta, ya, kita memaklumi anggarannya terbatas, ya. Anggaran bantuan dari pemerintah itu kan digunakan sebagian besar untuk menggaji pegawai, ya. Jadi kalau kami berharap dari sekolah negeri yang tidak menggaji pegawai itu kalau memang bisa, ya, memakai alat inilah. Sementara itu, Joko Sumanto, narasumber pada kegiatan tersebut menuturkan, seiring perkembangan informasi dan komunikasi saat ini, anak-anak disebut lebih mudah menerima pengajaran dalam bentuk video. Selain mendapat penjelasan tentang materi pengajaran, mereka juga dapat melihat langsung contoh dari materi pembelajarannya tersebut. Sebab itu, dalam aplikasi pembelajaran miliknya, ia menyertakan video dalam setiap materi. Joko menambahkan, selain menyediakan media pembelajaran, ia juga menyediakan layanan administrasi pembelajaran sehingga dapat membantu memudahkan para guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Perihal kurikulum yang digunakan dalam aplikasi tersebut, Joko memberikan garansi bahwa yang digunakan merupakan yang terbaru, menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Adapun jika sewaktu-waktu berubah, ia terus melakukan pembaruan sesuai dengan kurikulum dunia pendidikan saat ini. Tujuan dari media pembelajaran yang kami siapkan adalah untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam menyampaikan materi-materi yang berupa audiovisual kepada siswa. Nah, karena kita lihat karena untuk saat ini dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, kita lihat anak-anak itu lebih mudah ketika melihat video, kemudian di situ sudah ada penjelasannya. Kami mempunyai beban yang lebih kepada teman-teman guru bahwa ketika ada perubahan kami harus melengkapi sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan itu sendiri.
Saya rasa kesimpulan dari kami adalah kami berharap apa yang kami sampaikan bisa menjadi menjadi pedoman, bisa menjadi referensi. Yang paling penting adalah bisa memberikan kemudahan kepada teman-teman guru dalam mengakses media pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan administrasi pembelajaran tanpa harus berpusing ria. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan.